guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal rekomendasi drama-drama yang dibintangi oleh Lee Ge-yang. Kalian pasti bakal penasaran kan? Oke, langsung aja. Yang pertama ada Untouchable Lovers. Rilis pada tahun 2018 dengan genre historical romance usia fantasy melodrama berjumlah 50 episode dengan durasi per episodenya 45 menit. Menara Tianzi, organisasi terkemuka dunia petinju Jianghu, bertekad untuk menggulingkan Liu Jie, penguasa tirani dari dinasti Liu Song. Untuk mencapai misi mereka, Menara Tianzi menggantikan saudara perempuannya Yu Chuyu dengan murid mereka sendiri, dan Zhu Kue yang mirip putri. Zhu Kue bertemu dengan rekan terpelajar putri Rongzi, yang ternyata adalah mata-mata dari Wei Utara. Hubungan Liu Chuyu dan Rongzi akhirnya rusak karena kesalahpahaman dan perbedaan kesetiaan. Dan yang terakhir memasukkan kematiannya untuk mendapatkan kembali pengampunan Chuyu. Kemudian Chuyu saat ingatannya dihapus oleh Prama Kekasyaran dan pikiran Rongzi juga dihapus. Mereka bertemu 5 tahun kemudian ketika Chuyu dikirim untuk menikahi Bupati Pangeran Wei Utara yang tidak lain adalah Rongzi yang sekarang. Yang kedua ada My Amazing Boyfriend 2. Rilis pada tahun 2019 dengan genre action, suspense, mystery, comedy, romance, kaiju, supernatural dengan berjumlah 38 episode dan berdurasi 45 menit per episodenya. Di season pertamanya atau musim pertamanya sedikit menceritakan kembali yaitu tentang artis kelas 2 Tian Jingzi dan mutan Shueling Xiao bertemu karena kecelakaan mobil dan akhirnya jatuh cinta. Tetapi untuk memberinya kehidupan yang damai dan biasa, dia memutuskan untuk pergi. Sequelnya melanjutkan kisah cinta fantastis antara manusia dan mutan. Tidak lama setelah kepergian Shueling Xiao, Tian Jingzi mengetahui bahwa dia hamil. Karena kepedulian terhadap ibu dan anak, Shueling Xiao diam-diam pindah ke sebelah untuk melindungi mereka. Sementara itu, Tian Jingzi berteman dengan mutan lainnya, Yun Zhen. Yun Zhen mulai mengejarnya secara romantis. Pada saat yang sama, organisasi S yang dipimpin oleh Qiu Yubai mengetahui tentang kehamilan Tian Jingzi. Qiu Yubai menggunakan identitasnya sebagai kerabat untuk terhubung dengannya sambil merencanakan untuk menggunakannya demi keuntungan pribadi. Pada saat yang sama, kasus pembunuhan yang mungkin melibatkan mutan mulai muncul saat wanita di kota mulai menghilang secara misterius. Yang ketiga ada My Youth. Rilis pada tahun 2019 dengan genre friendship, romance, life, school, youth dengan jumlah 24 episode dan berdurasi 45 menit per episodenya. Sebuah cerita tentang kenaifan cinta muda, kemurnian dan keindahan persahabatan dan kehangatan keluarga di sekitar kelompok teman. Su Chan Chan senang belajar tentang karya sastra. Di masa remajanya, dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Su Meili lincah dan ceria. Lan Tianye tampan dan tanpa hambatan. Lin Jiaze lembut dan haus. Tao Yang Ting cantik dan melankolis. Dalam perjalanannya, mereka memiliki banyak rahasia kecil dan banyak kekhawatiran, baik di sekolah menengah ataupun di perguruan tinggi. Su Chan Chan telah mengumpulkan banyak kenangan yang tak terlupakan. Ketika dia berusia 28 tahun, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang-orang yang bersamanya ketika dia berusia 18 tahun masih merupakan orang yang sama di sekitarnya sekarang. Yang keempat ada The Love Equation.
Rilis pada tahun 2020 dengan genre friendship, romance, school, youth, and drama dengan 27 episode berdurasi 45 menit per episodenya. Menggembaskan dan ceria, Zhou Xiao adalah favorit di antara teman-temannya. Seorang mahasiswa sastra universitas dengan kegemaran pada novel detektif, dia menghabiskan hari-harinya tersesat di halaman misteri favoritnya, selalu bersemangat untuk mencari tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dengan kecintaan yang begitu besar pada cerita-cerita seperti itu, tidak mengherankan ketika dia mendapati dirinya jatuh cinta pada salah satu jurusan sains forensik universitas. Seorang siswa yang berdedikasi serius di Departemen Sains Forensik, Zhao Fanzhou memiliki sedikit waktu untuk siapapun atau apapun selain studinya. Dingin dan tidak terikat, dia adalah orang terakhir yang diharapkan siapapun akan jatuh cinta. Yang kelima ada My Dear Destiny. Rilis pada tahun 2020 dengan genre historical, romance, drama, fantasy, and supernatural dan berjumlah 36 episode berdurasi 45 menit per episodenya. Di masa Yi, manusia, suku serigala dan penyihir hidup bersama secara berbahaya di tanah Zhangzhou. Gadis dewa dari suku penyihir Mikiki dikirim ke dunia manusia oleh tuannya dari suku tersebut dan kemudian terlibat dalam pertarungan harem Raja Lu'ao. Keduanya akhirnya bergandengan tangan untuk meredakan kekacauan ketiga suku tersebut. Yang keenam ada Always Have, Always Will. Rilis pada tahun 2021 dengan genre komedi, romance, school, youth, and drama dan berjumlah 24 episode dengan durasi 30 menit per episodenya. Drama ini menceritakan tentang seorang gadis kota kecil Fang Li dan siswa lurus bermuka batu Lo Yan menghidupkan kembali hari-hari mereka yang terlupakan dari sekolah menengah setelah bersatu kembali di perguruan tinggi, sehingga memulai perjalanan cinta mereka yang dipenuhi dengan pertengkaran tanpa akhir. Fang Li dan Lo Yan menjadi teman sekelas selama tahun pertama mereka di sekolah menengah. Bagi Fang Li, keberadaan Lo Yan adalah mimpi buruk. 3 tahun kemudian, mereka bertemu lagi sebagai mahasiswa. Lo Yan tidak lagi mengingat Fang Li sejak saat itu, tetapi pertempuran antara gadis ceria dan iblis yang sombong baru saja dimulai. Kedua musuh mengalami saat-saat terbaik masa muda bersama, memulihkan keindahan yang pernah hilang dan menemukan jalan menuju impian mereka sendiri. Yang ketujuh ada The Sweet House. Dengan genre historical, misteri, romance dan berjumlah 24 episode. Kisah putri asmara Luo Xingmei yang pernah menjadi selir dan terobsesi dengan cinta, tiba-tiba mengubah kepribadiannya. Luo Xingmei mengetahui bahwa leluhurnya telah menemukan bubuk pewangian khusus. Dia menggunakan teknologi AL untuk benar-benar mengalami kehidupan Luo Weimei untuk menemukan permula bedak itu, tetapi sebuah kecelakaan menyebabkan keduanya hidup berdampingan sebagai satu. Dengan bantuan kepribadian kedua, dia dengan berani memulai bisnisnya yang berkembang pesat. Itu juga mengantarkan kisah cinta musim semi kedua dengan pria perut hitam yang berpikiran lurus. Yang kedelapan ada Lucky With You. Bergenre komedi and romance dengan jumlah episode 24. Drama ini menceritakan Zhao Nuan adalah seorang komikus dengan kemampuan menggambar yang luar biasa, yang selalu bercita-cita menjadi komikus top Cina, namun berulang kali gagal. Putus asa, dia dipaksa untuk pergi kencan buta.
tapi salah mengira Gu Yichen yang baru saja lewat sebagai kencan butanya. Satu-satunya kekurangan Zhao Nonwan adalah dia memiliki keberuntungan yang sangat buruk. Tetapi dalam putaran nasib, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa selama dia mendekati Gu Yichen, peruntungannya berubah menjadi lebih baik. Untuk mengubah nasib buruknya, selama 20 tahun, Nonwan tidak ragu-ragu untuk berpakaian seperti laki-laki untuk melamar pekerjaan pembersihan penuh waktu di CEO kantor Gu Yichen untuk mendapatkan keberuntungannya, tanpa mengetahui bahwa Gu Yichen menderita alergi sentuhan lawan jenis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ke-9 ada Du Qingying Xiao Wu dengan genre historical and romance. Drama ini menceritakan Li Fangzhou berpakaian seperti seorang pria sejak dia masih muda untuk menghindari pengasingan ke gurun. Namun rahasianya suatu hari ditemukan oleh Yun Wei Ming, seorang pemuda yang dia selamatkan.